Rothschild dan Rockefeller. Kalau Anda dengar dua nama ini, apa yang kebayang? Pasti soal kekayaan, kekuasaan, dan mungkin konspirasi ya kan? Nah, ayo kita bedah bareng-bareng sejarah mereka dan coba pisahkan mana yang fakta dan mana yang cuma mitos. Soalnya, udah ratusan tahun ini, ada pertanyaan besar yang terus muncul. Siapa sih yang sebenarnya pegang kendali dunia ini? Teori konspirasi selalu coba menjawab. Dan entah kenapa, selalu ada dua nama ini yang muncul ke permukaan. Iya, dua-duanya sama-sama membangun dinasti yang, wah, kaya raya banget. Tapi cara mereka membangunnya dan cerita-cerita yang ngikutin mereka itu beda banget loh. Oke, jadi mitos intinya itu sebenarnya apa sih? Apa yang sering kita dengar soal mereka? Intinya ada gagasan soal tatanan dunia baru atau New World Order. Katanya sih ada sekelompok elit rahasia yang ngatur semua kejadian di dunia ini dari belakang layar. Kayak dalang gitu. Tapi sebelum kita jauh ke mitos, penting banget buat ngerti realitanya dulu. Gimana sih awal mula dua keluarga ini? Nah, ini bedanya kelihatan banget dari awal. Rothschild itu dari Eropa, mainnya di perbankan, senjatanya ya uang. Sementara Rockefeller, dia dari Amerika, dan dia menguasai, ya, minyak, darahnya industri Amerika waktu itu. Kalau kita lihat lini masanya, kelihatan kan mereka memang ada di era yang beririsan. Tapi penting buat dicatat, Rothschild itu udah mulai 100 tahun lebih dulu, jadi mereka punya head start yang jauh banget dalam membangun jaringan keuangan global. Nah, ini bagian yang menurut saya paling menarik. Gimana cara mereka mempertahankan kekuasaan? Ternyata, pilihan mereka itu 180 derajat berbeda. Jadi, Rothschild itu modelnya bertahan. Caranya, mereka tetap private, fokusnya ke aset yang cair, uang dan pengaruh, biar bisa gerak cepat. Tujuannya, ya biar bisa adaptasi terus dan kendali tetap di tangan keluarga. Beda banget sama Rockefeller, yang modelnya bertransformasi. Mereka dipaksa go public dan kekuasaan industrinya yang terikat aset fisik kayak kilang minyak diubah jadi pengaruh lewat institusi dan kegiatan filantropik. Jadi, gimana transformasinya Rockefeller? Ini dipaksa langsung sama pemerintah Amerika. Monopoli Standard Oil mereka dianggap ilegal dan boom, dipecah jadi puluhan perusahaan. Cikal bakalnya perusahaan minyak raksasa yang kita kenal sekarang, kayak Exxon dan Chevron, itu ya dari sini. Nah, kalau Rothschild beda cerita. Strategi mereka itu survival. Caranya, yaitu tadi, tetap private biar nggak diutak-atik pemerintah. Mereka juga super fokus jaga modal biar nggak kemana-mana, bahkan sampai ada praktik endogami, alias pernikahan sesama kerabat, biar hartanya nggak lari ke keluarga lain. Oke, setelah semua lika-liku itu, gimana nasib mereka sekarang? Kalau kita lihat warisan bisnis Rockefeller sekarang, ada yang namanya Rockefeller Capital Management. Per awal 2025, aset yang mereka kelola tuh segini nih, 151 miliar dolar. Kelihatannya gede banget ya, tapi angka ini sebenarnya cerita tentang gimana pengaruh mereka udah bergeser. Jadi sekarang ini nama Rockefeller itu lebih kental sama kegiatan amal besar-besaran lewat Rockefeller Foundation. Bukan lagi soal kontrol langsung ke perusahaan. Keluarga emang masih punya saham sih di firma manajemen aset itu. Tapi ya cuma saham minoritas. Mereka udah nggak punya kendali operasional lagi di raksasa-raksasa minyak yang dulu mereka dirikan. Kalau Rothschild, ceritanya sedikit beda. Kerajaan bisnis mereka emang jadi lebih kecil dan pecah-pecah. Tapi kuncinya di sini. Beberapa perusahaan itu masih dikontrol langsung sama keturunan mereka. Jadi strategi bertahan mereka itu bisa dibilang berhasil menjaga nama dan kendali walaupun skalanya lebih kecil dan lebih spesifik di dunia keuangan. Nah, ini kita balik lagi ke pertanyaan awal. Kalau ternyata kerajaan mereka udah nggak sebesar dulu, kenapa nama mereka masih terus-terusan muncul di teori konspirasi global? Soalnya, teori-teori ini nyambung ke narasi yang usianya udah tua banget, yaitu narasi antisemit, tentang adanya kelompok rahasia Yahudi yang katanya mau menguasai dunia. Ini konsep yang udah ada dari dulu. Ada seorang pakar ilmu politik yang bilang, intinya teori konspirasi itu ya menuduh orang-orang berkuasa melakukan hal-hal jahat. Polanya sama terus, cuma namanya aja yang ganti-ganti. Dulu Rothschild dan Rockefeller, terus ganti George Soros, sekarang mungkin Bill Gates. Ya gitu-gitu aja. Jadi bisa dibilang ini perfect storm ya. Ada kekayaan yang skalanya susah kita bayangin, ditambah sifat bisnis mereka yang dulu serba rahasia, dan di atas itu semua ada prasangka sejarah yang udah mengakar. Kombinasi inilah yang bikin mitos-mitos ini subur banget dan susah hilangnya.
Meskipun nggak ada bukti soal pemerintahan rahasia dunia ya, kisah dua keluarga ini tetap aja ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Sebenarnya di titik mana sih pengaruh itu berubah jadi kendali?